Hai, ketemu lagi di Binal Bincang bareng Inal. Saya kangen banget sama kalian semuanya setelah 1 bulan vakum ya, tapi tenang aja. Sekarang saya balik lagi di sini. Dan dengan siapa saya di Binal kali ini, yang saya jaga Binal, pasti sebagian dari kalian sudah tahu. Hey, kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, boleh diperkenalkan dulu nggak sama teman-teman? Ini dengan siapa dan perannya apa aja di? Halo guys semuanya, kami dari Chris Manajemen. Saya sendiri adalah sebagai owner. Nama saya adalah Chris Marbun. Di sebelah kiri saya ini ada Aldin, berperan sebagai Lesi. Lesi. Oke. Dan ada wanita satunya lagi, ada Mbak Bulan, berperan sebagai Mbak Bulan, Ria Kartika. Dan ada Bang David, berperan sebagai Danu. Oke. Untuk Chris Management sendiri itu apa? Boleh diceritakan nggak? Mungkin ada yang belum kenal sama Chris Management. Oh gitu. Jadi sebenarnya Chris Management ini adalah sebenarnya hanya sekedar nama YouTube kan, Chris Management. Tapi untuk kedepannya saya nggak tahu baru berlanjut bagaimana. Maka nanti jadi benar-benar menjadi manajemen artis atau tidak, tergantung kekuatan dompet kan. Wow, ternyata dompet juga punya kekuatan ya. Saya juga baru tahu gitu ya. Wow. Oke, tapi boleh tahu nggak sama cerita sama kita juga? Iya. Kenapa sih menjadi YouTuber gitu? Otomatis siapa sih yang nggak tahu tentang pemasukan dari pendapatan seorang YouTuber? Kalau udah mulai congkak nih kayaknya. Kalau contohnya kalau kita menjadi seorang YouTuber yang hits gitu kan, dengan penghasilan yang sekian, akhirnya kita emang iya benar menjanjikan kayak jadi pengen ikutan gitu kan. Nah kebetulan juga saya punya nama di salah satu aplikasi live streaming gitu. Kenapa saya tidak manfaatin gitu loh. Dan akhirnya yaudah deh saya coba lah. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang itu luar biasa banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yes, dan Chris Management sendiri ini kan saya juga ngikutin gitu. Saya subscribe juga, saya nonton juga gitu serialnya per episode gitu juga. Dan personelnya kan banyak banget ya. Di sini yang bisa untuk saat ini kita ngebinal di sini cuma 4 orang aja ya. Tapi sebenarnya ada berapa personil di Chris Management? Ada 10 orang. Ada 10 orang ya. Jadi ini tadi Lesi, ada Pak RT, ada Val, ada juga Cemara, ada siapa lagi? Topan, ada lagi baru yang terakhir ada Juan juga. Oke, banyak banget ya, ada 10. Dan masing-masing itu memang perannya di setiap episode atau di setiap cerita itu memang selalu masuk atau gimana? Ya bukan tergantung cerita ya, peran yang disiapkan sama sutradara. Oh gitu. Dan dari 10 personil di Chris Management itu hanya pemain kah atau mereka juga selain punya perannya masing-masing di Chris Management itu ada yang bertugas nggak? Maksudnya ada tim lain misalnya sebagai editor atau sebagai scriptwriter atau yang membuat skenario atau sutradara atau apa gitu gimana? Kalau yang lainnya mungkin hanya berperan sebagai merangkum sebagai hanya talent aja. Oh, talent aja. Kalau beda dengan saya, kalau saya memang merangkum dari skenario, saya penulis sebagai penulis, sutradaranya juga. Ownernya istilahnya gitu, yang paling tahu seperti apa. Oke. Dan konsep awal emang pada saat terjun di YouTube ini apakah memang sudah seperti ini atau sebelumnya mungkin cuman vlogger sebagai vlogger atau kayak gimana, boleh diceritain nggak? Jadi ceritanya itu kemarin itu kan tiba-tiba saya lihat salah satu teman saya yang sudah hits di YouTube, yaitu nggak mungkin orang masyarakat Indonesia pasti tahu lah Warintil Official kan. Pada saat itu saya berteman sama mereka gitu, di salah satu sama host gitu. Nah aku lihat mereka tiba-tiba langsung membludak gitu kan. Wah, dan ternyata menjanjikan gitu. Aku coba. Tadinya nama channel ini adalah Chris Marbun. Nama sendiri sih. Nama sendiri pertama gitu. Tapi kok bagaimana caranya supaya nama channel ini mudah ditangkap orang gitu kan. Mudah ditangkap orang.
Dan ternyata pada saat itu viral yang namanya Jurnal Risa gitu kan, Oh, sama Rhymes Entertain gitu. Berarti bagaimana kalau buat Kris Manajemen aja deh gitu. Akhirnya saya buat Kris Manajemen nama channelnya. Tapi mungkin pada saat perjalanannya kan nggak langsung nemu semua talent-talent yang ini Iya, kan. Pasti kan juga sebelumnya apakah memang udah teman nongkrong, teman ngopi atau setelah mulai berjalan step by step terus ketemu Step by ini kayaknya. step. Dan dari cerita apalagi dari Bang Kris sendiri kan tahu nih bakal buat serial apa, ceritanya kayak gimana, skenario-nya, terus juga butuh talent yang karakternya tuh seperti ini kan juga bermain gitu kan harus kuat juga ya, melihat ini kayaknya cocok deh untuk memerankan ini, misalnya ini cocok memerankan ini kayak gimana dapatnya akhirnya bisa ketemu sama mbaknya, mas-masnya gitu gimana? Jadi pertamanya kan saya memang vlog gitu kan, karena kebetulan pada saat itu saya buat channel YouTube ini mau buat video-video yang benar-benar serius, bagus gitu. Pada saat itu saya banyak job keluar kota. Pada saat itu ada di Bali, ada di Makassar juga, Tangerang, Jakarta, sama Pekanbaru pada saat itu. Kebetulan dimulainya pada saat Desember 2019 pas saya mau pulang kampung. Jadi itu kan jobnya benar-benar padat ya kalau begitu. Ya udahlah, aku sekalian ambil. Nah, aku ambil edit, aku buat sebuah sebuah post di Facebook. Kalau saya lagi butuh editor yang dengan sekian budget sekian gitu kan. Ternyata ada 6 orang yang daftar. 6 orang yang daftar. Itu lokal nggak yang daftar? Yang lokal. Tapi orang Bontang ada 1. Ada yang daftar. Kuliah. Tapi kan saya ketemu satu persatu. Aku cek dulu gimana. Dan ternyata aku senangnya sama editorku. Editor ini yang bernama Penny. Tadinya ada 6 orang, pilihannya cuma 1 yang klop ya udah. Dari 6 setelah diseleksi dan si Aldi 1 ini ya. Emang kriterianya harus seperti apa emang kriteria? Pada saat itu kriterianya nggak terlalu muluk-muluk sih. Hanya saja kan kita ingin melihat, kita kan berbicara hati juga, baru kualitas juga gitu kan. Dan tidak banyak neko-neko, bla bla bla. Akhirnya yang simple ini gitu. Jadi aku ambil, ternyata simple tapi ada kualitas. Ada kualitas. Oke, ini berbicara tentang kualitas. Oke, untuk fokus banget akhirnya melihat dari talent yang didapat, kemudian juga dari ide-ide cerita itu mulai terkumpul lah, ibaratnya itu udah ada kasnya gitu. Ini fokusnya itu dari bulan berapa sebenarnya untuk Kris Manajemen sendiri? Fokusnya di bulan Maret. Tapi mereka ini tidak langsung di bulan Maret ngumpul semua. Nah, jadi ada step by step gitu. Jadi yang gabung sama saya itu untuk setelah setelah editor, ya aku ajak yaitu Pak RT. Tapi saya Pak RT-nya nggak ada. Pak RT nggak bisa hadir. Tapi mungkin ini mengingat flashback lagi gitu ya, mulai kapan talent ini mulai bergabung bersama dengan Kris Manajemen. Mungkin saya akan tanya dulu dengan Mbak Bulan ya. Mbak Bulan ini sebenarnya nama aslinya Mbak Ria di peran Kris Manajemen dianya Bulan sama Bu Novi. Bulan, ada 2 peran, ganda ya. 3 peran. 3 peran, amazing banget. Berarti kalau ini duitnya banyak dong kalau gitu. Apakah dari sini? Tapi nanti kita cerita tentang duitnya ya. Ini tapi boleh kasih bocor, ini udah dimonetize dong. Boleh kasih tepuk tangan dong. Saya ke Bulan dulu nih. Kenapa? Memang dari untuk memilih peran dari masing-masing talent itu apakah memang dari ownernya atau memang diserahkan sama si talent atau kayak gimana? Semua peran itu tergantung ownernya gitu. Dan akhirnya si Bulan sendiri dapat 3 peran. Bulan, terus Bu Novi sama Keket. Amazing banget ya. Boleh diceritakan nggak peran itu kayak gimana? Kenapa harus 3 gitu dianya? Kenapa sih Kit? Ini perannya dari abang ya. Bilang, "Dek, kamu peran sebenarnya 2, peran Bu Novi sama si Bulan." Bu Novi ini sebenarnya sih tukang gibah itu kan ya? Enggak, Bu Novi itu suka tukang pamer. Oh, tukang pamer. OKB ya? Orang kaya baru. Si Bulan ini tukang gibah. Tukang gibah gatel dia. Astaga. Oke. Dan si Keket ini perannya mau dong digatalin. Terus. Keket. Kayak orang gila tapi enggak gila, setengah
Tapi yang sekarang kamu perankan ini yang Keket itu kayaknya ya? Keket dong peran. Oh gitu, tiga ya? Oh gitu. Tapi memang dari peran itu dalam satu waktu loh, ibaratnya kalaupun nggak dalam satu episode bisa kan sekali memerankan dalam berapa scan gitu. Novi dulu, abis itu Bulan, abis itu Keket bisa gitu. Membedakan karakter dari Bulan, Keket sama Novi gitu. Awalnya susah banget. Susah banget. Aku kan biasanya orangnya nggak terlalu cerewet. Kalau nyatanya si Bulan ini perannya tuh kayak kecentilan, suka gosip, pokoknya suka gangguin orang, apalagi gangguin Pak RT kan. Butuh belajar nggak? Akhirnya kuat. Pasti butuh belajar. Pasti belajar ya. Kalau nggak dapat kan pasti sutradaranya. Ulang. Itu ya. Tapi dengan itu akhirnya kalian jadi belajar kan ya? Belajar kan? Bisa. Galit nggak sih sebenarnya? Apalagi pada saat nemu pemain baru kan pasti dianya Samil deh gue gitu. Gitu kan? Galak-galaknya enggak. Mungkin anu aja. Lebih tegas. Oke. Tapi memang ada basic teater nggak dari semua talent ini? Kan nggak gampang loh ibaratnya dikasih peran kan, bener nggak sih? Skenario lu bakal jadi ini, nanti kamu meranin ini, apalagi percakapan itu butuh skrip dibaca berulang-ulang gitu kan ya. Tapi memang basicnya ada ini nggak basic teater atau apa gitu dari seni sih bang kalau saya bilang ya, karena dalam dunia entertain itu kan entertain itu masuk juga dalam bagian seni. Jadi rata-rata gitu kan ya kayak Bang Danung, Mbak Bulan, ya apalagi owner kita ya kan Bang Chris, ya dinyatakan itu sebagai seni gitu. Jadi jiwa seninya harus ada dulu ya. Chemistry untuk naik. Nggak ada sih, aku cuma ibu rumah tangga biasa. Kamu sepertinya merendah untuk meroket. Sebenarnya dapat banget tuh perannya siapa lagi sombong lagi Kabe? Iya, Bu Novi. Oke. Tapi masih ingat nggak lunya masuk di kemungkinan kapan? Ya bulan 3 itu. Bulan Maret itu ya, pada saat mulai yang fokus-fokusnya ya. Oke, saya ke Bang siapa? Bang Zora. Kalau di aku sih dia Bang Zora. Bang Zora. Oh gitu. Itu mulai kapan masuknya, Bang Zora? Di bulan Juli. Bulan Juli. Harus dengan badan postur seperti ini kah? Apa maksudnya ini? Boleh disediakan nggak sebagai apa? Bodyguard atau apa gitu? Saya ngerasa minder loh di sini. Hei Anda, mengikuti tamu binal ya. Gimana? Jadi ceritanya pada saat itu Pak RT ini mempunyai teman 3 orang, namanya yaitu Topan, ya udah Lalang, Yusran sama Bang David. Nah, mungkin mereka senang juga dengan apa yang namanya, dengan dunia seperti ini gitu. Akhirnya mereka ikutan pelan-pelan dan ternyata figuran dulu nggak sempat jadi figuran, misalnya kakinya doang habis itu kan dari belakang aja gitu tiba-tiba. Tadinya mereka figuran gitu. Tapi sering berjalannya waktu ternyata mereka mau belajar gitu kan. Mau belajar dan ada perannya gitu ya. Mau belajar dan akhirnya kita kasih peran gitu. Oke, masih ingat Bang siapa tadi? Bang Zora masuknya di Chris Manajemennya ini bulan Maret kemarin ya, 2000 semuanya masuk 2020 sama ya, masuk 2020 bulan berapa? Bulan Juli. Bulan Juli ya. Bertiga yang tadi bulan Juli berarti baru ya. Kalau si siapa? Sama. Aku nih ingat nih, pasti ini namanya Lesi ya. Itu mulai kayaknya tetap masuk lama juga ya. Si Lesi. Iya, si bulan Maret juga. Jadi yang saya rekrut di bulan Maret itu dia, Bulan sama Pak RT. Gitu. Masih ada lowongan nggak maksudnya untuk jadi peran apa gitu? Tapi boleh nggak cerita sama semuanya nih ide-ide cerita yang diambil untuk serial-serial dari episode per episode dari Chris Management itu dari mana idenya? Nah, jadi intinya dari sebuah serial kita yaitu yang berjudul Apos ini adalah komedi kekeluargaan, tapi ada juga ada percintaannya, tapi di dalamnya ada percintaan, tapi percintaan berarti hal-hal umum yang terjadi di kehidupan sehari kita gitu ya. Gitu. Tapi ada unsur entertainnya di dalam juga, hiburannya, kemudian juga ya cerita-cerita biasa lah, percintaan. Tapi problematika kehidupan bertetangga gitu ya. Liku-liku gitu kan, gibah-gibah. Yang tren sekarang gibah-gibah.
gibah ya. Kalau gibah pasti banyak yang tonton. Iya, Artinya pasti. lo 15k lo ya kan. Terus dan kalau ngelihat kan dari judul-judul lagu juga ya, akhirnya itu menjadi judul dari serialnya gitu. Iya. Apa? Jadi pada saat saya buat skenario itu kurang lebihnya ada dari lirik tersebut saya sampaikan, saya tarik, saya ambil kesimpulan dari sebuah lirik lagu tersebut, saya jadikan ke skrip gitu di per episodenya gitu. Nah pada saat itu kan bagaimana sih drama serial begini kan udah banyak mungkin di luar sana gitu. Tapi bagaimana caranya supaya Chris Management itu berbeda dari yang sudah ada. Dari yang sudah ada. Nah saya ambil, kayaknya saya harus ambil dari lirik lagu orang untuk saya jadikan per episode-nya. Oh gitu. Dan akhirnya mengambil cerita dari judul film, misalnya yang aku tonton kemarin itu Bahasa Kalbu itu. Bahasa Kalbu. Itu cerita tentang apa lagi kalbu-kalbu kalian? Jadi Bahasa Kalbu ini kan tentang curahan hati kan. Pasti kayak ungkapannya hati kita kan. Nah di situ Mak Krisnya sama Pak RT-nya lagi galau gitu. Jadi disesuaikanlah sama lirik lagu dan skenario-nya gitu. Dari judul film aja betapa ide itu sebenarnya bisa datang dari mana aja Bang Kris ya. Iya benar. Iya kan, dari judul film judul lagu aja itu akhirnya bisa dijadikan judul dari serialnya juga. Benar. Tapi pesan dari lagu itu, dari lirik aja akhirnya bisa jadi satu cerita. Dan satu cerita itu tidak hanya diperankan oleh 1-2 orang, tapi semua talentnya ada di Crash Management itu hebat banget loh guys. Itu ternyata luar biasa ya. Oke, tapi boleh cerita nggak sama kita nih, dari talent-talent yang ini kan juga ketemu di satu lokasi syuting gitu. Ada kejadian-kejadian yang seru nggak sih, atau yang sulit banget yang pernah kalian lewatin gitu sebagai talent? Terus kayak gimana, ya ampun ini udah nyerah deh, nggak bisa lagi deh, kayaknya udah berapa kali cut gitu masih gagal. Ajak lagi yang baru-baru kemarin-kemarin, boleh dong cerita. Mungkin dari Lesi deh. Lesi perannya dia apa? 2 sih sebenarnya kalau di Apos ya. Karakter kamu tuh yang di Apos ini apa sih? Ya sebenarnya sih anak-anak remaja. Remaja yang galau kayaknya ya. Enggak juga. Ngangka dianya. Yang suka bangkang ya kan, terus bandel lah yang jelas. Bandel ya. Apalagi pertanyaannya. Terus Dua dua peran nah, Lesi. yang kedua Bisu. Si Bisu ya, sama kurang lebih sama si Keke. Kebanyakan kalau misalnya si kamu Bisu ketemu sama si Keke itu kayak gimana ya? Udah ketemu. Itu kayak belum gimana? nonton pasti Belum nonton itu asal perasaan. Itu paling juga tinggi kemarin viewersnya itu. pada saat ketemu ya? Iya, di situ. Oh, gitu. Jadi ini perannya enak banget sih, Bisu cuma au gitu aja. Asli enak banget. Cuma ekspresi aja. Ya ekspresi. Ada nggak dari talent ini harus diganti bagus? Ya berarti juga bisa dibilang ya, kekuatan dari cerita per episode itu juga bisa menentukan banyaknya viewers. Iya Benar nggak? Tadi kan katanya si Bulan kan ketika yang cerita si Bisu ini ketemu sama siapa? Si Keke itu kan viewersnya banyak banget gitu. Apa yang kira-kira yang membuat si viewers ini kayak penasarannya akhirnya mungkin Jadi dari banyak gitu. apa juga sih? Kayaknya dari kan Indonesia kan kayak gitu, masyarakat kita kan masih seperti kepo-kepo gitu masih ya? kepo-kepo. Hanya melihat dari cover aja gitu kan, atau Dari judulnya aja udah belum apa yang tentu lagi sih sama. viral, apa yang benar. lagi viral kan gitu. Nah pada saat itu kan memang lagi viralnya Keke, yang lagunya Keke. Oh, aku bukan boneka. Iya. Judulnya kayak kurang lebih ke situ. Gitu. Jadi ini bisa dibilang juga dari setiap episode ini juga melihat momentum ya. Iya. Ketika yang di luaran sana ada kejadian apa yang lagi menjadi trending topik, yang menjadi viral, Update ceritanya. Jadi update kan. Berarti kalian juga tetap ini ya, maksudnya tuh cepat membaca apa sih yang terjadi di saat ini gitu. Sebagai kalau contohnya kita sebagai konten kreator, apalagi sesuai dengan ini, ya kita harus mengikuti arus. Iya benar. Sekarang yang lagi diminatin orang apa? Apa sih? Harus ikut walaupun itu nyeleneh atau apa ya? Gitu. Oke. Harus memang seperti itu. Ya. Tapi ada kesulitan nggak sih untuk si Lesi sendiri memerankan perannya dari awal-awal perjalanannya dia Les gitu loh. Dari awal kamu ikut tadi ke manajemen, ditantang untuk kamu perankan si Lesi sama si Bisu itu kayak gimana? Di awal-awal ya memerankan mimiknya seperti apa, wajah kita memerankan sebagai anak kecil itu seperti apa sih, sebagai remaja itu seperti apa. Kemudian ya lambat laun ya belajar sembari kita nonton
hasilnya ya. Video juga, oh kayaknya kurang deh, kurang dapat deh, kurang begini deh. Belajar sendiri akhirnya ya. Jadi kita lihat sendiri sambil ketawa-ketawa sendiri nggak jelas gitu kan. Geli nggak sih awalnya lihat gitu? Maksudnya sekarang menjadi apa ya kan, memerankan hal yang bukan kita, bener nggak sih? Jadi kayak ih jijik banget bisa jadi gitu kan? Iya betul. Kayak gimana? Sampai sekarang Lu gampang nggak sih? cuman ya namanya kita pengen belajar gitu kan, harus kita perhatikan lagi gitu kan, kurang begini mukanya ini kan, ya ampun, apalagi si Bisu, kurang mantap lah pokoknya kan, kurang jelek ya, memang udah jelek tapi harus ditambah jelekin lagi. Jeleknya kurang maksimal tuh. Memang ya kalau dunia peran kan ya kita udah bisa bayangin ya, pasti semuanya kan berbicara ya, dari apa body language kita, gerakan kita, semuanya kayak berbicara gitu ya, apalagi ketika harus ngobrol kan, harus tatap TikTok segala macam kayak gitu kan ya. Tapi hal yang paling lu ingat yang paling sulit ketika cerita itu di episode apa, di cerita apa? Yang paling sulit pada saat episode gua nangis. Lu nangis nggak bisa emang? Kan ekspresi lu nangis nih kan, nangis tapi gimana bisa caranya ya, gitu ya. Karena nggak jadi beneran kan gitu, tapi coba lo mimiknya coba dimainkan. Itu sambil di ini ya, sambil pada saat mau on kamera gitu kan, ayo tambah lagi gitu. Aduh itu paling susah ya. Oke, berarti nggak mudah juga memerankan hal-hal yang ada di sini gitu ya guys ya. Makanya nggak salah mereka juga, kenapa ada kriteria tersendiri kenapa dipilih sama Chris Management dong ya. Kalau si Bang Zora gimana? Perannya apa dianya? Jadi apa? Sebagai Zora. Zora itu karakternya kayak gimana, boleh ceritain nggak karakter Zora? Ceritanya itu cocok ganteng bukan? Oh iya, ceritanya ya. Awalnya. Makanya sama si Gopar, sama yang 3 orang itu ya. Ya. Jadi mereka berteman gitu. Berteman. Dan ini pasti ini, jika ini nih pasti ini yang kegatelan ya. Godain deh. Tapi untuk wanitanya sendiri bukan bulan aja ya? Ada lagi? Bulan aja. Di Apose bulan aja. Oh gitu. Tapi kan untuk Bang Krisnya sendiri kan ada beberapa peran yang dimainkan ya? Iya. Ada banyak ya kayaknya ya? Kenapa harus banyak? Ada 3 juga kan, cuman begini. Pada saat ini kan aku yang buat ide cerita, dan kebetulan juga yang aku tahu karakter ini yang benar-benar bisa mengambil ini pasti saya gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya saya buat, dan memang tidak ada niat lagi menambah karakter lain. Orang lain. Karena masing-masing dari talent ini juga bisa bermain ganda ya. Untuk Bang Kris sendiri apa aja nih perannya? Ada Mak Kris, sama Temola. Oh gitu, luar biasa ya masing-masing itu. Nah, tapi yang beberapa kali kalau misalnya pemirsa sendiri ya untuk melihat Apose ini kan dari beberapa episode kan juga ada yang mengambil latar pantai. Boleh diceritain nggak singkat gitu kenapa harus mengambil latar pantai? Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, terkhususnya Sangatta, bahwa kita nih pemuda juga masih ada peduli tentang lingkungan dan daerah kita gitu. Berarti nggak pariwisata kita. Berarti nggak cuma menjadikan pantai itu sebagai lokasi syuting, tapi ada pesan yang pengen disampaikan gitu kepada masyarakat luas di sana. Apa yang pengen disampaikan? Disampaikan bahwa ini loh, bahwa Kutai Timur itu kaya semuanya, mulai dari selain dari pesona alam yang bagus ya, pantai juga semuanya banyak lah, mulai dari sampai ke pariwisatanya. Oke, jadi sekaligus juga memperkenalkan pariwisata yang ada di Kutai Timur. Di Kutai Timur ya, benar sekali. Pemirsa gitu. Dan pada saat episode itu juga pesannya ya maksudnya menjaga lingkungan tetap bersih seperti itu ya. Dan yang bermain di pantai-pantai itu yang berenang-berenang ya pria-pria tampan-tampan ini ya. Digarang itu kan yang memperlihatkan otot-otot bagaimana gitu, minder jadi kita ya. Oke. Untuk sampai saat ini dalam waktu 1 tahun bisa dibilang dari 1000-an, setelah fokus lagi di bulan Maret akhirnya mencapai 15,8K. Itu prestasi yang amat sangat luar biasa. Meraih itu kan juga nggak mudah, nggak gampang, butuh apalagi banyak otak, banyak kepala yang bergabung di Kris Management sendiri. Talent-talentnya juga harus nggak cuma 1 orang aja ide gitu loh, tapi kan juga dari ide cerita juga mengumpulkan teman-teman kan, seperti Bang Zora, kemudian juga Bulan, Lesi, dan teman-teman yang lain juga. Kita bikin seperti ini, melihat apa yang terjadi di luar, yuk kita renungkan sama-sama gimana cara untuk memperkuatkan peran kita di sini, ceritanya kayak gimana gitu. Itu kan nggak mudah, tapi solid terus gitu ya. Ada nggak sih tips yang pengen disampaikan sama mungkin pemula juga nih untuk yang mau
menjadikan YouTube ini satu hal yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya buat semuanya teman-teman di sana, terkhususnya YouTubers pemula, baik dimanapun kalian berada, terkhususnya YouTubers pemula di Sangatta, mungkin kami masih ada yang lebih hebat daripada kita di Sangatta, terkhususnya di Sangatta. Tapi cuma satu yang perlu teman-teman ketahui, tidak ada yang namanya usaha yang mengkhianati, kan begitu, mengkhianati. Pokoknya usaha terus, jangan cepat menyerah, jangan cepat berpuas diri kalaupun contohnya udah ada hasil gitu. Intinya semua orang itu punya kesempatan yang sama, tetap raih mimpi, tetap bergerak, dan yang paling utamanya konsisten ya, tetap fokus ini. Kalaupun ada netizen juga di perjalanan untuk Kris Management juga kan nggak semua tanggapan positif pastinya diterima. Entah itu dari talent-talentnya, personal-personalnya atau apapun, semuanya pasti kan ada, tapi kan akhirnya mereka juga tetap maju gitu loh ya kan, nggak peduli, maju aja dulu. Dan akhirnya juga luar biasa, boleh dikasih bocoran kayaknya sudah dimonetize ya? Ya sudah dimonetize, sudah. Kami 3 bulan lebih fokus sudah dapat monetize. Dan untuk yang terakhir ini ada cerita apa yang sudah yang sudah di launching kan kemarin kan, dan itu juga kita melibatkan beberapa pemimpin daerah kita. Gitu. Yaitu boleh teman-teman lihat di YouTube, yaitu Kaula Muda Dendam Membara. Dan ini cuma ada 5 kali post, nanti upload nanti. Dan next project ini kita lagi ada persiapan untuk film pendek yang berjudul Gadis Desa. Gitu. Spoiler. Sepertinya Gadis Desa itu cocok untuk saya. Nah, yang udah penasaran seperti apa sih sebenarnya peran-peran dari mereka ini dari Apose, kita langsung aja. Ini karena wanita sendiri ya, ladies first, guys. Yuk, ini ada 3 peran dari katanya kan, ada Bu Novi, ada Bulan, dan ada Keket. Coba deh perankan, bagaimana? Dari siapa dulu? Sembarang deh. Kita pengen tahu, ngebedain akhirnya 3 peran ini kan harus kuat. Gitu kayak gimana? Dari Keket dulu kali ya. Dari Keket dulu. Dari Keket bagus. Kenapa lu ketawa? Dari Keket dulu gimana? Coba, masih ingat gak? Karakter Keket itu kayak gimana? Masih. Iya. Agak-agak gila gitu. Agak gila, coba gini ya, kayak gimana? Suka pegang boneka ya. Gitu. Ini ibaratnya boneka. Oke. Udah? Ih, Mak, dari mana? Keket ikut. Ya ampun, itu kayaknya kamu nggak berperan, kayaknya itu beneran deh kayaknya. Kalau yang gibah. Bulan ya. Godain kali Iya, ya. boleh. Hai Bang Zora. Apa Mbak Bulan? Apa sih kalian kalau kita buat? Emang gini terdapat ya, gitu sambil gini-gini ya. Iya. Ada gosip nih, mau dengar kagak? Mbak Bulan nih gosip aja terus. Gak seru tahu. Oke. Siapa? Keket, Bulan, dan Bu Novi. Bu Novi. Ih, Mak Kris, tahu nggak aku sekarang minum air mineral? Emang kenapa biasanya minum apa? Minum air galon. Dia selalu sombong kan. Sombong ya. Aku nggak bisa minum galon-galon yang 5.000 itu kan. Nggak Gitu, bisa. nggak bisa ya. Penyakitannya Cacing corona, nggak? cacing nggak mati. Dapat sombongnya Bang ya, luar biasa banget. Kalau Bang Dura gimana perannya? Masih ingat gak? Harus jadi apa, kayak gimana? Sama Sami nih. Ya, boleh Sama aku godain aku bentar. Candu ya, cocok emang, gak salah memilih ya. Nyuningan aja, gue pernah mainkan peranmu. Mbak Bulan mau kemana? Bang, mau jalan. Mbak Bulan. Ayo, kemana? Aku tuh paling gak bisa jujur ya guys, nonton adegan kayak gini aku polos banget ya orangnya ya. Belum tuh arti dunia gitu ya. Jadi perannya memang yang menjadi objek objek untuk si Bulan gitu ya. Untuk ada 2 lagi temannya Sebenarnya gitu. ini pemuda yang ramah, murah senyum. Gitu ya. Bulan sebagai Zora itu. Oh gitu. Tapi jadi objek kamu juga itu berfantasi ya kan? Janganlah. Ini makanya namanya binal ya kan. Dasarnya nih yang diajak ngebinal di sini gitu kan. Kalau Lesi sendiri ada 2 kan, Lesi dan anak-anak dan Bisu gimana Bisu? Yang peran itu deh, yang kemarin yang Bisu lu ketemu sama ini yang episode yang itu.
ceritanya. Berarti Mbak Bulan harus. Iya, nggak apa-apa, boleh. Kau yang kesini. Ini ceritanya apa nih, boneka, terus aku pegang air minum juga ya. Keren banget ya, beneran lo. Lu bisa kayak beneran ya, kayak masih beneran. Tapi lama gak sih belajarnya? Hei, kamu! Iya beneran sudah berbalik. Itu sama si Bisu ya, tapi memang namanya dia pas yang perannya dia harus Bisu itu memang Bisu gitu. Iya. Atau ada namanya? Indah memang si Bisu. Memang si Bisu gitu ya kan. Pacarnya. Oh gitu. Tapi akhirnya nemu kamu bisa memahami apa yang di apa yang dibicarakan gitu. Karena mungkin Bahasa isyarat kan dipakainya. sering-sering berdua gitu nah. Jadi chemistry aja gitu. Iya, chemistry. Oh gitu. Kalau si Lesi deh, Lesi. Lesi, Pak. Seperti sama Mama. Iya. Iya. Sekalian aja deh Bang Krisnya juga berperan ya. Jadi Bang Krisnya jadi Ma Lesi di sini ya. Jadi anaknya kan. Oh gitu. Ma, coba Mama tuh jangan suruh-suruh aku terus. Capek lah aku nih, Ma. Apanya kamu Lesi? Tiap hari aku aja terus disuruh ke kebun lah, bersih-bersih apalah. Sabar ya. Nanti dulu kita kerjakan itu. Dibalikkan seperti itu. Dia lembut. Iya. Mamanya kan tiba-tiba bapaknya datang nih. Gak ada bapak. Saya. Oh nggak ada ya? Butuh bapak. Kalau butuh bapak masih ada peran satu ya. Kasihan nanti dia nggak ada Oh, berarti bapak. siap anu dong. Ini kan sementara di jalan ceritanya itu kan bapaknya si Les ini kan masih di penjara nih. Oh gitu. Berarti Ceritanya siap- sebenarnya bapaknya ada. Ada tapi masih di penjara. Oh, di penjara. Gara-gara sabu gitu. Oh. Nyesal gua. Tapi nggak apa-apa itu jadi tantangan ya kan. Gitu. Tapi boleh keren banget ya. Oke. Nah, kalau untuk mencontohkan peran kalian masing-masing itu mah udah biasa, udah makanan kalian kan. Tapi saya punya challenge yang bakal keluar, mungkin bisa jadi keluar dari zona peran kalian, dari zona nyaman kalian. Nah, langsung aja kalau gitu ya. Di sini kita bakal bermain. Di sini ada peran masing-masing harus kalian mainkan ketika kalian mengambil satu-satu. Oke? Boleh ya, boleh diambil deh. Ini sekalian aja ya, masing-masing ya, bulan dulu deh. Oke, kita akan melihat seperti apa dia memerankan perannya. Ketawa duluan, kenapa harus ketawa duluan? Aduh, aroma-aroma. Penjual sate lagi bakar sate puitis. Maksudnya puitis itu Gimana? Puitis berarti. Lembut. Maksudnya puitis itu kan Jadi contohnya dia sate adalah Sambil lu bakar-bakar Puitis puitis. itu apa Jadi itu? gitu, campurannya apa gitu? Kayak Bumbu bawang puitis merah. itu ya kayak kan? berpuisi gitu. Sateku. Mana sih? Oke, tukar. Oke. Lanjut. Sate ya. Lu di sini aja, anggap aja lu kipas-kipas meja itu juga bisa. Coba. Sate. Sate apa ya ini? Aku nggak tahu. Susah ya. Susah ya. Nah, itu berarti kan Susah banget. untuk susah banget kan. Jadi membuktikan juga bahwa memang butuh belajarnya Belajar, kan nanti gitu. akhirnya gitu kan ya untuk juara deh. Oke, Zora. Paling kalem kayaknya ya. Bawa berita. Biar dong, boy. Yes, boleh. Ayo boleh dong, boleh lah. Mangga atau Bang Mangga. Jora. Kamera di sana. Kamera di sana pompa berita. Ini kira-kira beritanya tentang apa nih? Tentang corona, tentang Indah apa? tentang apa aja deh, dianggap aja tentang tentang seorang pasangan aja deh. Ceritakan. Aku berita pembawa berita gosip aja. Iya. Coba. Hei, kembali lagi. Yoga paling ngangkatnya apa? Yoga paling ngangkat. Ya, dia biasanya kalau nggak tuh, Hai guys. Iya gitu lah, coba. Oke. Emang kok kira Pak Ir? Gimana ini challenge sama tantangan nih. Oke. Susah juga. Jadi bisa juga kan bawain gosip. Coba. Oke guys, kembali lagi dengan Oke guys, kembali lagi dengan bincang-bincang bersama David. Lu kayak apa? Kayak apa? Kayak ibu-ibu ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
luar biasa. Gak mudah berarti untuk bermain peran ya guys ya, gak mudah. Sekarang lu, Lesi. Lihatnya harus gitu ya Les ya. Ibu-ibu gosip dengan gaya serius. Cocok banget. Kenapa nggak gue tadi yang dapat peran itu? Seriusnya wow gitu. Kayak mana gitu. Ibu-ibu ngegosip dengan gaya seriosa. Serius. Abang tag vokal. Wow. Walang keke gitu. Tapi digosip. Gosip. Ayo. Aduh. Susah loh ini guys, sumpah susah. Susah loh. Ada aja juga ini pertanyaannya. Lawan challenge. Perannya luar biasa sama challenge ya. Ibu-ibu ngegosip dengan gaya seriosa ya. Sama Bulan dah gosipnya. Iya, sama Bulan cocok jadi Ya pancing. apa? Hei Mbak Bulan, jangan kau suka menggosip terus ya di sini. Ntar kau kena azab di sini ya, Mbak Bulan. Serius aja sampai kayak gitu. Banget ya emang dia luar biasa. Nggak bisa gue bayangkan memang kalau contohnya kayak gitu. Bener, tapi aku masih penasaran kalau dibalas sama si Bulan kayak gimana lu balasin dia. Suka-suka gue dong. Aduh kayak ayah. Ini apa nih? Sales mobil gaya cowok melambai. Guys, tantangannya untuk Pak Chris. Sales mobil gaya cowok melambai. Oh gitu, boleh. Jadi harus ada yang sebagai apa? Sebagai customer deh. Oh, kayaknya. customer. Lu deh lu. Customernya kan. Oh enggak, yang paling cocok ini deh kayaknya. Oh, gitu Lu jadi ya. customernya. Gimana ini ya? Sales mobil Iya, ya. sales mobil. Mas, mau beli mobil nggak sih, Mas? Bang tapi jangan juga ikut-ikutan. Apa sih? Jangan melambai juga coba. Sekarang ikut juga sama si Joroja. Enggak beli mobil mas. Enggak, maksudnya ini pada saat nemu sales seperti ini apakah ilfil atau kayak gimana? Coba deh dipikirkan dong perannya. Coba Begitu ya. kuat nggak gitu loh. Jangan ikut ya. Hei Mas Jorah, mau beli mobil Mas? Apa sih Mas mobil? Mau nggak mobilnya Mas? Ini cantik loh Mas. Apa sih? Biasa guys, thank you banget udah nubinal bareng saya di sini ya, dari Chris Management. Untuk kalian yang mungkin penasaran seperti apa sih episode serial drama dari mereka, serial drama nggak sih sebutnya? Ya gitu ya. Itu harus mau diajak subscribe mungkin pemirsa. Harus dong. harus. Jadi semuanya yang nonton video ini, salam kenal dari kita Chris Management. Jangan lupa subscribe, baru share dan tonton videonya pastinya. Dan yang paling utama terkhususnya masyarakat Sangatta bahwa pemuda Kutim itu ada dan kita ada. Yeah. Thank you banget udah ada di Bina Bincang Bareng. Jangan lupa juga subscribe, kamu juga like, kamu komen, kamu aktifkan tanda loncengnya biar kamu dapat notifikasi dari kita dan kamu terus update apa yang terbaru dari Bina Bincang Bareng. Bye.